Selamat siang, hari ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Telaga Warna. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kutatanggehang. Rajanya bernama Prabu Suwarnalaya dan mempunyai permaisuri bernama Ratu Purbamana. Prabu Suwarnalaya adalah raja yang baik dan bijaksana. Ia juga sangat memerhatikan ketentraman rakyatnya. Prabu Suwarnalaya juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang rakyatnya lakukan. Sayangnya, walaupun kerajaannya makmur dan tentram, Prabu Suwarnalaya dan permaisurinya merasa ada yang kurang. Hayo, coba tebak apa yang kurang? Ya, benar. Prabu Suwarnalaya dan permaisurinya belum juga dikaruniai seorang anak. Itulah yang membuatnya merasa sedih. Suatu hari, Prabu Suwarnalaya melihat permaisurinya sedang menangis terseduh-seduh di dalam kamar. Prabu Suwarnalaya datang lalu bertanya, "Permaisuriku, ada apa? Kenapa kau menangis?" kata Prabu Suwarnalaya. "Suamiku, kita sudah lama menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Aku ingin menimang seorang anak seperti ibu-ibu lainnya," kata Ratu Purbamana. "Sabarlah permaisuriku," kata Prabu Suwarnalaya sambil menenangkan istrinya. "Kita telah cukup bersabar, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Segala ramuan telah kucoba, segala ajian telah kau berikan, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Apa ada yang kurang dari diriku?" "Sabarlah permaisuriku, kita tidak boleh merasa sedih dan berputus asa." Ketika kesedihan itu sudah tidak tertahan, Prabu Suwarnalaya memutuskan untuk bertapa. Maka pergilah ia ke tempat yang jauh dan sunyi. Beliau bertapa berminggu-minggu sambil berdoa agar segera dikaruniai seorang anak. "Ya Tuhan, di tempat yang sunyi ini aku memohon sebuah permintaan padamu." Antara sadar dan tidak, beliau mendengar suara misterius yang memberinya petunjuk. "Prabu Suwarnalaya, apa yang kau inginkan sehingga kau bertapa?" Suara misterius itu terdengar. "Suara apa itu? Suara apa itu? Hamba menginginkan anak dari darah daging sendiri," kata Prabu Suwarnalaya. "Hanya itu yang kau inginkan? Anak dari darah dagingmu sendiri?" lanjut suara itu. "Ya, aku dan permaisuriku sudah lama menginginkan anak dari darah daging sendiri." "Sekarang pulanglah kembali ke asalmu. Kau akan mendapatkan hadiah yang istimewa." Prabu Suwarnalaya bergegas pulang. Hatinya senang bukan kepala. Ia merasa mempunyai harapan baru. Harapan akan segera dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, harapan mereka terkabul. Ratu mulai hamil. Seluruh masyarakat
sangat senang mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Putri Gilang Rinukmi. Belasan tahun kemudian, Putri Gilang Rinukmi tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Gadis itu sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Ratu dan raja memberi apapun yang putrinya inginkan. Namun, hal itu membuat Putri Gilang Rinukmi menjadi gadis yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, Putri Gilang Rinukmi akan marah dan dia tak segan-segan untuk berkata kasar. Walaupun begitu, kedua orang tua dan seluruh masyarakat tetap mencintainya. Beberapa hari kemudian, Putri Gilang Rinukmi akan berulang tahun yang ke-17 tahun. Seluruh masyarakat sangat senang bahwa Putri Gilang Rinukmi akan segera berusia 17 tahun. Mereka berbondong-bondong ke istana membawa beraneka hadiah. Raja mengumpulkan hadiah-hadiah itu dan dibawa ke ruang di suatu kerajaan. Raja hanya mengambil sedikit emas dan permata, lalu ia bawa ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung yang paling indah untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia, si ahli perhiasan membuat kalung itu dengan sepenuh hati, karena ia ingin membuat kalung paling cantik di dunia. Karena ia juga sangat mencintai Putri Gilang Rinukmi. Hari ulang tahun pun tiba. Seluruh masyarakat berbondong-bondong ke alun-alun istana. Saat raja dan ratu datang, mereka sangat bergembira. Salam hangat makin terdengar ketika Putri Gilang Rinukmi muncul di hadapan mereka semua. Wow, Putri Gilang Rinukmi sangat cantik. Wow, Putri Gilang Rinukmi sangat cantik. Aku sangat kagum. Cantik sekali Putri Gilang Rinukmi. Lalu raja bangkit dari kursinya dan ia sudah mempersembahkan kalung yang paling indah. Nah, di hari ini aku memberikan sebuah kalung untukmu. Kalung ini pemberian dari seluruh masyarakat yang mencintaimu. Seluruh masyarakat bangga melihatmu tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Pakailah kalung ini, nak, kata Prabu Swarnalaya. Putri Gilang Rinukmi lalu mengambil dan ia melihat sekilas. Kalian tahu apa yang terjadi? Putri Gilang Rinukmi tiba-tiba berbicara. Aku tidak mau memakai kalung ini. Kalung ini jelek. Semua orang terkejut melihat Putri Gilang Rinukmi melakukan hal seperti itu. Mereka tak ada yang berbicara. Mereka sangat kecewa. Di tengah keheningan itu, mereka mendengar suara tangisan, yaitu ratu. Suara tangisannya diiringi oleh seluruh masyarakat. Aku tidak menyangka bahwa Putri Gilang Rinukmi akan melakukan hal seperti itu. Butir-butiran air mata itu membentuk kolam kecil, lalu membesar, dan membesar. Ratu
Raja Putri Gilang Rinukmi dan seluruh pelayan kerajaan lari pontang-panting menyelamatkan diri. Namun usaha mereka sia-sia. Danau itu membesar dan menenggelamkan seluruh istana beserta orang-orangnya. Di hari yang cerah ini kita bisa melihat bahwa kalau danau telaga itu sangatlah cantik dan dipenuhi berbagai warna-warna. Warna itu adalah pantulan cahaya dari tanaman, hutan, bunga-bunga, dan langit yang sangat indah. Ada orang-orang juga mengatakan bahwa warna-warna itu dari kaum Putri Gilang Rinukmi yang tersebar di dasar telaga. Dan danau itu sekarang disebut dengan Telaga Warna. Amanat dari cerita ini, jika kasih sayang yang diberi secara berlebihan akan membuat seseorang menjadi manja. Maka baiknya kita memberikan kasih sayang secara wajar, biar orang itu menjadi mandiri dan tidak manja. Selain manja, itu juga akan membawa malapetaka. Sekian, terima kasih.